Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Weekend hari Ahad ya, saatnya liburan. Dulang anak ucendang indung ini ya. Kalau adiknya didulang sama umiknya. Ini makan nasi opo hitim ya. Barengan sama adiknya. Adiknya di belakang sama umiknya. Kita dulang jagoannya. Ini ada Yubi nih. Ya udah makan belum kau? Oh iya. Misalnya susah dulang-dulang begini wis wadet kusan aku sini wis. Sekarang waktunya buat keluarga. Tapi jangan lupa kalau nggak disempetin bawa ini nih, nanti nggak barokah hidupnya. Nih ada Al-Quran ya, sambil murojaah karena suka hilang kalau nggak diulang-ulang nanti suka hilang. Sayang nanti ya, Al-Qurannya nangis nanti. Sudah baca Quran hari ini, ayo kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sekarang Rajab tanggal 2 ya. Alhamdulillah kitanya lagi puasa. Kakak ujannya tadi dibangunin sahur nggak bangun ya kan kak, kakaknya kan gitu. Bismillah. Tadi puasanya pakai tahu kecap, sini tahunya kasih kecap biasa, tadi kecap cabai, ini kecap biasa. Terus ini ada ada kacang, ada brokoli. Iya, ini ada gitu. Ada Yubi, kalau mau makan ya. Ya. Ini air putih, dos gandos. Ya. Udah ya. Di sini kita bungkuk-bungkuk ini. Pokoknya gitu lah. Semoga saya selalu di sana wis pokoknya ya. Insya Allah 10-20 menit lagi. 10-20 menit kemudian kita akan dulang. Sambil sekalian ini nih kita murojaah saja. Saya di sini, teng, dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Banyak yang lupa ini, ada 2 halaman lupa saya. Semalam itu dari Alif Lam Mim sampai halaman 9 itu ingat, insyaallah masih mungkin ya. 10, 11, 12, 13 sudah lupa ini. Ya Allah ngopo kebanyakan dosa kali ya. Ya yes ya, astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni. Ya Allah, hidup cuman sekali, kalau nggak hafal Quran lah ya buat apa hidup? Buat apa aja gitu maksudnya. Mau menghafal waktu khusus juga, waduh ribet. Kemarin itu kita waktu setoran murojaah tuh, itu 2 halaman. Yang halaman pertama kita lancarin di jam ngajar anak-anak. Waktu itu kan ada ulangan begitu, ada mengerjakan soal, anak-anak mengerjakan soal, saya mendalami itu tuh hafalannya, itu menguatkan hafalan. Jam berikutnya ada ulangan juga, saya juga menghafal di situ. Karena kalau disempat kalau menggunakan waktu yang longgar, waduh susah wis, remek semua badan ini, teler. Jadi harus di sisa-sisa waktu. Jadi 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, apalagi sejam 2 jam. Kalau sejam 2 jam susah sih. Kalau semenit 2 menit itu ada waktu kosong aja, langsung pegang Quran ya, insya Allah. Semoga ada manfaatnya dunia akhirat. Ya paling enggak jadi tinggalan hidup gitu tuh. Nggak sampai lihat juga masalah, nggak di like, subscribe juga masalah, nggak di komen juga masalah wes ya. Yang penting kita itu niat jadi orang yang baik. Semoga jadi amal jariah ketika kita hidup, dan yang lihat, yang like, yang subscribe, yang komen, yang mendukung channel yang sederhana ini, semoga bisa sama-sama kembali nanti ya di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, di hari dimana yaumul la dzilla illa dzilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita bareng-bareng ya dengan syafaatul uzma Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan syafaat Quran insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa idz akhadna mitsaqakum thumma tawallaytum wa laqad 'alimtum jannah. Wa idz akhadna mitsaqakum. Ini paling susah itu emang Al-Qur'an itu. Bismillah Kak.
memasukkan ke memori jangka panjang itu susah banget. Saya itu begini, ini sekalian curhat lah ya, curhat. Saya itu bismillah ya, saya itu ini udah proses kedua. Proses pertamanya kan kakak sini udah enggak apa-apa, di sini aja. Saya itu kan menghafal sampai 21 halaman tuh, menghafal. Aduh, bismillah. Ini sekaligus week keempat aja ya wis, karena capek kita. Untuk pakai waktu yang luang itu capek kitanya. Ya Allah, ya Allah. Ini sekaligus diary penghafal Quran saja week keempat. Sambil dulang anakku wis. Allah. Senin kemarin itu saya udah selesai halaman 21. Nak sini Kak, pinter. Ayo lu kotor kaki. Saya udah selesai halaman 21. Kemudian ngulang lagi Selasa itu. Sampai sekarang Sabtu kemarin itu di pekan keempat. Senin besok kalau panjang umur pekan kelima. Senin kemarin itu 10 11 13 halaman sudah berhasil, dari 1 sampai 13 halaman disetorkan ulang. Tapi untuk halaman 10, 11, 12, 13 itu masih belum mungkin. 1 sampai 9 insya Allah ya bisa lumayan lah ya, 90% insya Allah bisa mungkin. Kalau yang 10, 11, 12, 13 ini masih 60 sampai 70%, bahkan bisa jadi 50% gitu. 14 sampai 21 udah hilang lagi nih, harus kerja keras ya. Emang bagaimana lagi kalau bukan kita yang menjaga kalamullah di muka bumi ini, siapa terus mengandalkan para alim, para ulama? Ya sudah, itu makom mereka, masa kita tidak ingin menjadi makom seperti mereka gitu loh. Ustadz kan sudah ada itu, Ustadz Yusuf Mansur, sudah ada itu anaknya itu Mbak Wirda Mansur gitu kan, kan sudah ada, meskipun beliau udah almarhum juga yang meninggal, Syekh Ali Jaber rahimahullah ta'ala. Kan sudah ada Ustadz Adi Hidayat yang masih hidup, kemudian sampai dibolak-balik Al-Qur'annya hafal di luar kepala. Kalau kita di luar kepala itu keterangin biar wis hilang gitu. Yo nah kan itu makom mereka udah punya derajat makom yang mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Lah kita rakyat jelata, maksudnya hamba Allah yang berlumuran dosa, masuk tidak ingin naik derajat. Assalamualaikum Pak Haji. Biasa kita tinggalan hidup, kalau mati kan bisa disetel lagi Pak Haji. Waduh, 1 miliar Pak. Kemarin itu padat banget memang hari Sabtu itu, sejak sebelum subuh ada sahur, kemudian sholat tahajud, kemudian subuh berjamaah baca Yasin Fadilah, kemudian mengajar anak-anak pada subuh itu jam 8 sampai jam 12 ada ngajar anak-anak. Habis zuhur ada halakoh sayanya dengan anak-anak. Hanya ada istirahat, itu pun yo susah istirahat karena sudah ribet di urusan ini, urusan rumah. Sore itu harusnya sayanya yang halakoh. Kalau pada zuhur itu saya ngasih halakoh, saya ngasih kajian. Pada asar sayanya yang belajar. Ribetnya Masya Allah, sehingga yo sempat mau tidur tapi yo kak sempat yang pada asar, karena halakoh saya libur. Ya itu urusan rumah tangga. Habis maghrib kita setoran. Ada nggak waktu itu antara sebelum subuh sampai maghrib itu jeda waktu itu? Nggak ada. Kalau nggak dipaksa-paksain yo repot. Itu mau setoran pun itu sudah energinya itu sudah habis-habisan, hancur-hancuran itu, karena sore itu udah KO, saya lemes. Ya alhamdulillah dengan izin Allah dikasih buka puasa itu takjilnya pepaya di belakang kamar itu. Pepaya itu kita panen sendiri, alhamdulillah. Gak ikut nanem tapi kitanya yang merawat, kemudian kita manen gitu. Cukup energi, cukup banyak, fresh, kemudian kita setoran. Itu pun masih ditolong simakin gitu saya ke anak-anak, sekali apa 2 kali itu. Ketika menghadap ke pengujinya itu
waduh, teriak-teriak saya karena sambil masuk memori masuk begitu tuh, memorinya nggak masuk ya, memorinya susah masuknya, sehingga ya itu harus teriak permisi Kak. Nah, kita taruh sini. Bismillah, permisi Kak. Biar masuk memorinya sampai kalau teman-teman kalau menghafal itu nyantai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya teriak-teriak tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna Allah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Begitu ila akhirih. Wadah di tengah-tengah macet sampai beberapa kali saya tuh kena tikungan tajam bergerigi. Waduh, untung bannya nggak lepas, wae selamat dunia akhirat. Banyak kesulitan. Waduh, ya Allah Gusti, ya Allah. Ya begitulah. Wah, akhirnya nyebat nyebut aja wes. Kalau gagal di tengah jalan balik lagi ya mencret saya. Jadi ya Allah sambil memorinya balik ya Allah. Aku titipkan padamu ya Allah hafalanku ya Allah, tolong kembalikan lagi ya Allah, aku butuh ya Allah, lagi setoran ya Allah. Padahal itu udah, ini sekali lagi ini udah setoran, bismillah, setoran murojaah. Udah pernah setor kitanya. Memori jangka pendek, besoknya setor lagi. Yang kemarin lupa kan udah pernah saya sampaikan gitu. Ketika kita panggil lagi memorinya cukup berat itu. Allahu Akbar. Ya, itulah. Ditaruh situ aja Bang. Kuncinya ditaruh situ aja. Kak Mimi kak. Belum. Ya oke. Memori. Duhai memori. Tong. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyibah wa wa amalan mutaqabbala. Itu apa sih? Ya Allah, kemudian berikan aku rezeki ilmu yang bermanfaat, kemudian pemahamannya orang-orang yang sholih, yang kuat hafalannya gitulah, yang dobit, yang kuat hafalannya gitu. Saya itu susah menghafal itu juga. Tapi susah bukan berarti nggak mustahil gitu loh. Susah bukan berarti mustahil. Susah bukan berarti mustahil. Susah bukan berarti mustahil. Ya, susah itu bisa jadi nggak mustahil kok gitu. Yang mustahil untuk kita lihat itu lihat ubun-ubun kita itu. Lihat sini atau lihat sini nih. Susah. Kecuali lewat pantulan cermin atau kita tanya ke teman. Bos, aku jitokku apa sih? Aku sininya gimana keadaannya? Aku ininya unyang-unyang ini ada 2, 3 atau 1. Kita kan tanya ke teman atau kita lihat kaca. Tapi kalau kita melihat sendiri mustahil, itu yang mustahil. Tapi kalau menghafal Al-Quran 30 juz nih, biiznillah insyaallah ya bisa. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Gitu. Allah itu telah memudahkan untuk kita itu untuk lidzikri, mengingatnya, menghafalnya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, menerapkannya, melaksanakannya. Semuanya, pokoknya lidzikri itu untuk menjaga Al-Qur'an. Kalau ada tafsir yang salah mohon maaf ya. Tapi konteksnya di sini untuk menghafal Al-Qur'an ya. Langsung fahal mim muddakir. Dan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gusti Allah yang benar-benar akan lahafizun, akan menjaga Al-Qur'an. Gimana cara menjaganya Al-Quran oleh Gusti Allah? Allah memilih istafallahu li'ibadihi. Al-Mustafa lagi. Allah memilih hamba-hambanya yang telah Dia pilih untuk menjadi penghafal Al-Quran, yang hatinya itu dipilih oleh Allah untuk menjadi penampungan Al-Quran. Ya semoga kitanya juga dipilih oleh Allah Rabbul Alamin. Kak duduk pinter soleh. Enak.
Rumah yang di situ ada Al-Quran barokah. Pondok yang di situ menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran barokah. Sekolah yang di situ ada Al-Qurannya barokah. Kemudian hati kita yang ada Al-Qurannya akan barokah. Darah, daging, semua yang ada Al-Qurannya itu barokah. Negara yang menerapkan hukum Al-Quran itu barokah. Ya, keberkahan itu kan, barokah itu kan ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Bukan barokah itu banyak harta, bikatsrotil mal, enggak. Bikatsrotil jah, dengan banyaknya jabatan. Wow, presidium ini, manajer ini, kemudian jadi ini. Apakah itu barokah? Belum tentu. Kalau justru banyaknya jabatan, tingginya jabatan memalingkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin, yo apalah gunanya harta dan seisinya, yang itu tidak lebih dari sekedar sepotong sayap lalat, dan itu bahkan lebih sepotong sayap lalat itu lebih hina dari itu gitu. Bahkan satu potong kaki kambing, yang kambing itu, mohon maaf, kambing itu cacat kakinya itu, atau kuping ya kalau nggak salah, maaf, kuping. Dunia itu tidak lebih digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Au kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu tidak lebih dari sepotong kuping kambing yang itu cacat. Itulah gambaran dunia gitu. Ngapain juga kita ngebut ngejar dunia tapi akhiratnya kelewat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Janganlah meninggalkan bagianmu di dunia, itu aja. Tetapi carilah wabadaghi fima atakallahu darul akhirah, baru wala tansa. Carilah terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu dari harta akhirat. Itu yang paling penting, yang akan bako, yang akan kekal. Tapi ilingo, jangan lupa, kau di tempat minum kopi di dunia yo, carilah perbekalan buat ngopi. Ngopi kan perlu uang juga, Rp1.000, Rp2.000 sekedar buat beli kopi. Sekedar buat marung teh, buat makan pecel ayam misalnya. Setelah itu sana cari harta yang sebesar-besarnya untuk hijrah ke akhirat sana lah gitu. Kadang orang itu kebolak-balik, yang akhirat itu dinomor duakan karena merasa aku lo belum bisa ngelihat, atau aku nggak bisa ngelihat, akhirnya imannya kurang, imannya luntur. Kalau ke dunia, wow, ini yang di depan mata ini harus ambil ini ya, maka perlu diperbaiki iman kita. Baik, sebelum makan kakak, saya itu harus jadi mumtaz, harus 100%. Gak lancar-lancar, pokoknya gimana caranya aku harus mumtaz, walau minimal dengan memori jangka pendek dulu deh aku mumtaznya. Setelah itu kerja keras yang luar biasa untuk memasukkan ke memori jangka panjang. Ya alhamdulillah, start mulai awal kali saya tahfiz sampai pekan keempat ini 6 kali 4 hari. Pira ibu? 4 lekor ya? 12 tambah 2. 12 kali 2. 24 hari itu mumtaz terus saya. 6 hari 21 hari tambah 1 hari, 22 hari insya Allah saya menyelesaikan hafalan. 22 hari itu saya menyelesaikan, ya gak sih? Enggak ding, 6 18 sama 1 19 hari saya menyelesaikan hafalan. Kemudian 5 hari ini saya nyampe setoran murojaah halaman 13. Nah itu lambat ya lambat, cepet ya lumayan cepet gitu, tengah-tengah gitu. Harus mumtaz sudah, karena kemarin sempat sini kak, kak pinter, ayo, aduh bismillah, tarik, hei, iya dek, kurang diri 5 menit iki. Kok Husain gak riwari ya cepet mari.
Nah, pinter. Ini kurang dikit. 5 menit. Allah, ya Allah. Di sini mau mendung. Mendung mau hujan. Tapi belum tentu hujan. Mendung tak berarti hujan, begitu kata lagunya begitu. Iya. Jadi saya itu setoran ternyata ada satu makro yang keliru, sibghatallah itu. Apa kemarin yang keliru itu? Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Harusnya itu saya pakai wa nahnu lahu muslimun, karena di halaman 21 itu yang pertama wa nahnu lahu muslimun, yang kedua wa nahnu lahu abidun, yang ketiga wa nahnu lahu mukhlisun. Saya setorannya itu di tempat notaris, lagi disuruh Abiyasin untuk nganter Abah Wardi. Beliau ulama yang sepuh, semoga Allah merahmati beliau dan memanjangkan umurnya. Disuruh Abiyasin nganter ke tempat notaris, kemudian nganter pulang. Di notaris kan abinya lama itu, Abah Wardinya lama. Saya memperdalam hafalan, kemudian numpang wifi di gedung notaris itu untuk setor ke ustadz saya, karena keadaan tidak mengizinkan untuk setoran offline, sehingga saya online. Cukup lancar tuh. Ternyata ada yang kelewat. Besoknya disampaikan, ini ada yang kurang. Loh Ustadz, bagaimana Ustadz? Diulangi sendiri saja. Terus predikatnya bagaimana Ustadz? Apakah masih mumtaz? Mumtaz di makro kedua sama makro yang terakhir. Untuk makro ketiga yang saya salah tadi itu mungkin jayid jidan. Waduh, jangan Ustadz, saya setoran lagi aja begitu ya. Saya itu tidak terima kalau dapat jayid jidan. Padahal sebenarnya jayid jidan itu udah bagus lah. Angka 80 sampai 90 lah. Kalau mumtaz itu angka 100, maka saya harus dapat angka 100 gitu. Dan gimana caranya? Saya harus setoran hari ini, saat ini gitu. Tidak bisa offline ya online. Gurunya sakit ya saya doakan, Ustadz semoga panjenengan sehat, tapi saya mohon izin setoran ya. Begitu. Kalau saya sakit ya saya usahakan gimana caranya gitu. Ya gitulah ya. Jadi orang itu harus punya semangat, desire-nya. Dek, ayo kak, udah itu aja mungkin ya, karena ini sudah mau hujan, kemudian istri saya mau mandi, udah 22 menit. Gak penting, gak manfaat, jangan ditonton ya kan. Yang penting semoga ada keikhlasan dalam hati ini, berbagi kepada panjenengan semua. Bagi teman-teman yang sesama menghafal Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran. Bagi teman-teman yang belum atau menginginkan untuk menghafal Al-Quran, ayo ambil kesempatan ini sebelum kematian memanggil kita, menghampiri kita. Dan semoga yang kena banjir, tanah longsor, gempa, badai, kena tsunami dimanapun lah ya, terutama di Indonesia yang baru-baru ini kena banjir gitu, semoga Allah berikan kesabaran yang tiada batas. Kemudian semoga pemimpinnya disolehkan, tidak banyak bohong, segera bertaubat. Semoga coronanya segera hilang dari bumi Indonesia, dari dunia ini. Semoga kita disampaikan oleh Allah sekarang hari 2 Rajab 1442 Hijriah, tanggal 2 Rajab. Semoga kita disampaikan ke Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma ja'alna min ahlika ahlil qur'ani wa ahlil jannah, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus Al-Quran ini dilus-lus ya, dikasih minyak wangi. Kitanya minyak wangi, baca Al-Quran, mau baca Al-Quran kasih minyak wangi, siwakan itu di tempat yang indah, tempat yang sejuk, di masjid. Kalau toh memang udah terpaksa begini sambil ngurusi begini ya nggak apa-apa, seadanya. Saya juga pakai kaos karena ini dalam rangka ya liburan untuk dulang anak saya. Kalau di tempat yang khusus nanti insya Allah pakai baju yang bagus. Sampun begitu saja, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.